Kalau ini omnibus law ini kita lalai, omnibus law ini menjual negara dan melegalkan perbudakan. Pada akhirnya kita mesti anggap bahwa perencanaan kejahatan dari awal memang dimaksudkan secara serius oleh rezim. Perencanaan kejahatan saat ini memperbanyak persoalan sehingga kita tidak fokus terhadap persoalan utama. Dan saya juga curiga jangan-jangan itu agama musuh besarnya Pancasila juga itu mengacaukan hal-hal yang seperti begini, cuma untuk bikin kacau aja. Oke, terima kasih teman-teman. Selalu enak diundang di PKS karena ada sugesti untuk perubahan itu. PKS artinya Partai Kehendak Semesta itu. Jadi nggak ada yang bisa tahan kehendak semesta untuk perubahan itu. Oke nih, saya nggak baca itu RUU itu. 1.700 pasal. Begitu disebut 1.700 pasal, otak saya mengatakan di situ terjadi banyak penyelundupan itu. Karena memang dibikin banyak supaya yang diselundupkan hilang, seolah-olah karena omnibus maka yang disembunyikan tidak akan dipercakapkan. Jadi kalau saya anggap ini nonsense isinya. Juga tidak ada naskah akademis yang bisa dipertengkarkan dengan otak itu. Jadi saya nguping-nguping aja. Karena buat apa melayani produk yang dungu dengan otak? Cukup nguping aja gitu. Saya terangkan kedunguannya ya. Ini ada Andi. Presiden Jokowi kitab politiknya diberi judul Nawacita, mengikuti narasi Bung Karno yang adalah guru besar Andi Muawiyah. Sekarang saya tanya, dari uraian tadi yang dimulai dengan Pak Arief tadi yang langsung vertical take off itu, dia nggak begini, dia langsung tag dan sebagai orang ahli pesawat ya, vertical take off itu. Dan uraian teman-teman tadi, seandainya naskah omnibus law ini dibaca oleh Bung Karno, apa reaksi Bung Karno? Saudara Andi, kira-kira apa reaksinya? Itu pasti satu kata keluar dari ngancok. Karena nggak ada di dalam pikiran Bung Karno undang-undang yang menghina buruh. Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, isinya cuma dua hal. Satu, jadi dari betul judulnya Pak Said pertama tadi katakan, ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Isi dari undang-undang itu cuma dua hal itu. Tekan upah buruh, rusak lingkungan. Selesai. Kalau kita baca pandangan filosofis di depan itu, saya dapat naskah itu, saya baca filosofinya. Dikatakan di situ bahwa undang-undang ini didasarkan pada pasal 27 konstitusi yang bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara. Isinya, menurut versi Said kedua, undang sebanyak mungkin tenaga kerja asing. Anda lihat kontradiksinya. Konstitusi bilang, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Sekarang undang itu rubah, setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak. Ini logikanya begitu kan jadi. Bagian akhir tuh, ketentuan-ketentuan lain.
dinyatakan di situ demi percepatan investasi, maka pemerintah bisa mengeluarkan perpu untuk memperbaiki, mengubah atau membatalkan pasal-pasal yang tidak menuju pada percepatan. Kira-kira tafsirnya begitu. Jadi kalau undang-undang ini nggak efektif, akan ada peraturan pemerintah untuk membatalkan pasal yang tidak efektif. Jadi peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang tuh. Dan itu pasti akan disebut demo oleh ahli-ahli hukum itu. Jadi segala macam argumentasi yang diuraikan di situ membuat kita menganggap bahwa memang ini undang-undang itu sama seperti kita mengkhianati nawacita yang dimaksud oleh Bung Karno untuk menghargai kaum pekerja itu. Jadi saya bayangkan ini ada perangko wajah Bung Karno ditempel di kertas toilet. Satu penghinaan terhadap alam pikiran awal pendiri Republik ini. Tetapi kalau seluruh argumentasi ini kita bukukan dalam bentuk buku kecil, dibagi-bagi ke istana tuh dalam bentuk ini sinopsis saja, ini poinnya, berubah nggak pikiran istana? Nggak berubah. Berubah nggak pikiran DPR? Nggak berubah. Karena ini satu orkestrasi yang dari awal diinginkan oleh presiden itu. Undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya. Agar supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin omnibus law. Zaman SBY pertumbuhan 6%. Tanpa omnibus law. Jadi jalan pikirannya ngaco. Yang mesti diperiksa kenapa tidak terjadi pertumbuhan pada era Presiden Jokowi. Kan itu yang mesti diucapkan tuh. Kalau mau 6% pakai omnibus law, SBY 6% tanpa omnibus law. Jadi perbandingan itu membuat kita mengerti bahwa istana sedang menghina akal publik. Sekarang kita mau cari siapa yang punya kepentingan dengan undang-undang ini. Gampang, lihat aja. Setelah undang-undang ini disahkan, seandainya disahkan, minggu pertama, siapa yang langsung dapat kuota impor? Minggu kedua, siapa yang sudah dapat surat untuk rent seeking, cari renteh di dalam investasi itu? Mudah sekali. Siapa? Ya dia juga. Inisialnya mau disebut. Jadi itu jalan pikirannya sebetulnya tuh. Intinya cuma itu. Sekarang apa pilihannya? Politik tidak berubah karena duel argumen. Kita buatkan buku kecil, dasar penolakan hukum, kontra filosofinya, kita sebarkan pada publik, berharap ada dukungan. Politik tidak berubah hanya karena kekuatan argumentasi, tapi karena perimbangan politik di lapangan. Jadi karena itu kalau ada usulan apa yang harus dilakukan, ya demo aja. Dari segala macam kalkulasi, ini undang-undang yang menghina manusia, menghina kesejahteraan, menghina rasa keadilan itu. Saya baca 2-3 hari lalu siapa namanya nih penasehat staf khusus presiden bidang hukum perempuan, siapa namanya itu? Bukan siapa? Dini dari PS. Ya. Si Dini mengatakan, dan ini keceplosan saya kira. Dia bilang begini, memang omnibus law itu dimaksudkan untuk memanjakan investor. Ada di koran Tempo tuh. Jadi saya membayangkan apa yang terjadi di istana, yaitu ketidakruntutan argumentasi. Menteri yang lain bilang ini enggak, ini untuk melindungi buruh gitu. Yang sana bilang enggak, memanjakan investasi. Saya tunggu-tunggu kok nggak dipecat orang itu.
Jadi kita lihat sendiri bahwa ada saling amputasi di dalam kabinet. Itu menunjukkan bahwa dari awal memang undang-undang ini disembunyikan intinya tuh. Lalu diajukan ke publik dalam suasana kedaruratan semacam itu. Lalu kita dipaksa untuk berargumentasi. Ngapain? Kan kita disodorkan permainan yang sudah selesai sebetulnya kan. Itu sama saya diundang untuk bikin rujak. Oke, mari kita sama-sama rujakan, bikin rujak. Sampai di sana yang tersedia gado-gado. Jadi sekali lagi, demi keadilan berpikir kita, secara logis kontradiksi dalam undang-undang itu pasti nggak mungkin Anda temukan secara persis karena ada 1.700 pasal di situ. Dan cara paling cepat untuk membodohi publik adalah dengan memperbanyak persoalan sehingga kita nggak bisa dapat fokusnya apa itu. Nah, dalam keadaan semacam itu, pertemuan semacam ini sekedar untuk saling menguatkan bahwa ada ketidakadilan di dalam proses pembuatan. Tadi Pak Said bilang formilnya aja udah ngaco gitu, ngapain persoalan yang material gitu. Bahkan di belakang itu proses untuk tiba pada konsep akademis itu kalau Anda baca dasar filosofi, dasar sosiologis itu asal-asalan ditempelkan aja. Jadi dia dibuat belakangan untuk mengamankan tujuan growth tadi. Nah, saya menganggap bahwa ini adalah momentum untuk mengaktifkan ulang, saya sebut aja kemarahan publik, public outcry kalau pakai bahasa asing, tapi yang masih pas kemarahan publik yang selama ini tertunda akibat berbagai macam isu sampingan, radikalisme, undang-undang ini, undang-undang itu. Pada akhirnya kita mesti anggap bahwa perencanaan kejahatan dari awal memang dimaksudkan secara serius oleh rejim. Perencanaan kejahatan mulai dari perhitungan pilpres, tengah malam diucapkan. Jadi kita lihat ini satu paket sampai dengan soal rancangan undang-undang yang disembunyikan. Jadi ini rejim yang kerjanya di malam hari. Oke, saya kira saya cuma merumuskan itu supaya kita nggak masuk di dalam kegembiraan palsu seolah-olah kalau kita udah kuat argumentasinya, maka kita mampu untuk mengucapkan pikiran alternatif pada rejim. Nggak ada, rejim itu tidak bisa dirubah dengan argumentasi. Rejim yang demokratis bisa dirubah dengan argumentasi. Rejim yang tidak demokratis harus diubah dengan konfrontasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bang Rocky. Yang perlu kalimat yang saya catat cuma satu, tapi saya yakin teman-teman banyak mencatatnya. Saat ini memperbanyak persoalan sehingga kita tidak fokus terhadap persoalan utama. Dan saya juga curiga jangan-jangan itu Pancasila agama musuh besarnya Pancasila juga untuk mengacaukan hal-hal yang seperti begini, cuma untuk bikin kacau aja. Nah, tapi kita akan berikan kesempatan untuk Ustadz Ansori untuk menyampaikan. Dari tahun 2004 sudah ada di Komisi 9, tahun 2006 sudah hadir bersama demo buruh, 15 tahun di sana. Tahun 2019 PKS mengamanahkan beliau untuk menjadi pimpinan di Komisi 9. Tentunya apa-apa yang terkait dengan buruh sepanjang periode beliau ada di DPR itu menjadi sebuah modal yang luar biasa untuk kita beri bekal beliau untuk bisa tampil lebih banyak di forum-forum DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Langsung saja hormat saya kepada semua pembicara, Bang Andi Gani,
yang biasa kita di lapangan, Pak. Masih tetap ya. Dan roti, roti gurung, 5, tinggal, pelapor, semua kita yang ada di sini. Ada lingkaran setan. Berarti kalau disebut lingkaran setan, perilakunya setan gitu. Ya, ada satu perusahaan besar di Cibinong waktu itu. Perusahaan ini ada 3 kelompok lingkaran setan ini. Dari perusahaan, satu lingkarannya. Lingkaran kedua dari pengawas ketenagakerjaan, lingkaran ketiga dari pengadilan yang dipilotkan sengaja. Gitu. Dia punya 9.000 buruh, sengaja dipilotkan ini, kemudian dibuka lagi penerimaan dengan nama yang lain, pokoknya hanya untuk menghindari pesangon. Setan ini kan? Ya, setan nggak ini? Perbudakan, menghisap menghisap keringat, darah, di PHK aja begitu banget. Ya, ini harus kita lawan ini seperti ini. Dan ini yang banyak terjadi selama ini. Dia kan banyak PHK ini. Sudah lingkaran dia. Gitu. Ya. Dan saya sudah omongin ini juga di beberapa menteri. Ya. Bahkan juga lingkaran-lingkaran ini juga berimbas juga bagi ke, kalau dulu, sekarang kan ada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang bertransformasi dari jam sostek. Sekarang uang jam sostek itu 400 triliun. BPJS Ketenagakerjaan. Dari uang jam sostek ini 40 triliun saya sudah ada udah di situ gitu. Tekan gitu. Ya sekarang dia 400 T. Nah ini kalau Singapura, Malaysia uangnya itu 1.000 triliun Pak, jam sosteknya, BPJS Ketenagakerjaannya. Kemudian Singapura, negara kecil, itu BPJS Ketenagakerjaannya 1.500 triliun. Kenapa kita di Indonesia ini ya cuma 400 T? Bahkan ada pengalaman bilang kalau dilakukan seperti di 2 negara itu, kita akan punya 10.000 sampai 15.000 T. Dan lagi-lagi lingkaran yang tadi itu. Ya, perusahaan, ya, kemudian buruhnya 10.000, didaftarkan 5.000, gajinya 20 juta, didaftarkan 10 juta gitu ya. Yang pengawasnya oke apa? Ya, menjual negara, menjual jabatan gitu. Akibat dari lingkaran-lingkaran yang tadi gitu. Kemudian saya sedikit berikan ilustrasi ya. Dengan saya bilang tempat lain juga. Pernah mendengarkan IPTN di Bandung. IPTN ini dulu tahun 80, tahun 81, itu negara Meksiko dan negara Meksiko dan Brazil itu studi banding tentang kapal terbang Pak Ari Penardi ke Bandung. Nah, kemudian IPTN ini tidak tahu yang katanya dia negarawan tapi menjual negara umpamanya gitu ya. Ini mungkin juga orang asing tidak mau Indonesia ini maju gitu. Dibangkrutkanlah IPTN ini. Gitu. Nah, itu dibangkrutkan padahal ada satu pakar pakar aircraft dari Spanyol, apa dia bilang? Kalau tidak dibangkrutkan ini IPTN ini, maka sekarang ini IPTN ini akan menjadi produsen spare part kapal terbang terbesar di dunia gitu. Sempat dia bilang seperti itu. Yang pertama, kedua yang kedua Texmaco. Texmaco itu
dia pernah punya buruh 87.000 buruh. Yang 87.000 ini semua 99% asli pribumi. Dia membuat mobil perkasa, bahkan mau dia buat mobil sedan lebih bagus daripada Jepang. Tapi karena ada kepentingan yang di sini, memang sini pasarnya, sini pasan dari BLBI. Tapi kan uang sini pasan itu ditaruh di Indonesia, bukan seperti peminjam-peminjam yang lain yang taruh uangnya di Singapura, di Hong Kong, di Beijing, di mana gitu. Tapi sini pasar ditaruh di Indonesia dengan teks mako itu gitu. Nah, ini juga lagi-lagi dibangkrutkan. Ya, saya pernah ke Cikarang, ada 2-3 lapangan, udah mesinnya itu udah rusak semua. Ya. Kemudian juga Freeport, banyak lagi yang lainnya. Ya, kalau Anda jalan dari Bandar Lampung ke Aceh, begitu juga di Kalimantan, lari 100 pakai mobil gitu, kiri kanan sawit Pak. Tapi orang yang bekerja di sawit itu tidak bisa menyekolahkan anaknya. Lagi-lagi keringat mereka itu. Dalam arti kata, negara dijual. Maka saya katakan di sini, Omnibus Law ini, ya, Omnibus Law ini, ya, sama seperti itu. Ya, menjual. Bukan kepentingan daripada teman-teman, bukan kepentingan rakyat dan bangsa kita. Terutama tadi formil tadi atau prosesnya. Ya. Jadi ini kepentingan ya daripada ya sudah kita prosesnya kok. Sama dulu juga dengan waktu tahun 2006 seperti yang dibilang tadi. Ya, seperti yang dibilang teman-teman semuanya. Ya, jadi saya bersyukur ini bahwa kerja saya di Komisi 9, Pak Agani, Pak Iqbal, dengan bersatunya buruh ini, ya, kita juga insya Allah di Komisi 9, ya, saya akan silaturahim, akan menemui 51 anggota itu, ya, ya. Sekali lagi untuk menolak Omnibus Law Cika ini, karena prosesnya juga sudah bermasalah. Tidak ada di sini politik-politikan. Sama dulu juga waktu SBY juga dulu kita satu kata tidak ada. Tapi benar-benar di sini kalau ini Omnibus Law ini kita lalai, Omnibus Law ini menjual negara dan melegalkan perbudakan kita. Perbudakan modern slavery. Ya, jadi kawan-kawan semuanya tadi sudah banyak yang yang memberikan masukan-masukan tadi semuanya. Ini akan menjadi, alhamdulillah ini ada 6 pembicara ini. Saya lihat tadi magnetnya sama, ya. Nyawanya sama gitu ya. Mudah-mudahan ini insya Allah biasanya nanti kalau kita satu kata, saya masih ingat dulu pertama kali demo itu saya termasuk yang ikut ke depan waktu itu tahun 2006 menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Juga lagi-lagi tidak mengikutkan buruh secara keseluruhan gitu. Ya, waktu itu kita tolak, dan penolakan yang masif dari semuanya. Pertama kali demo pagar DPR depan runtuh semuanya, masih belum mau pemerintah, masih belum ada apa-apa. Demo lagi yang kedua setelah seminggu, seluruh pagar tol kiri kanan 2 lajur rontok semuanya, hancur semua. Begitu juga yang teman-teman di Bekasi, demo di macet sampai Cirebon, macet sampai Bandung gitu. Ya kalau emang nggak bisa apalagi emang saya bukan manas-manas, tapi istilahnya jangan menjual negara, jangan mengisap darah rakyat ini gitu ya. Masa outsourcing seumur hidup? Coba teman-teman semuanya. Ini kan harus ada kepastian hidup kan. Satu,
harus ada kepastian pemasukan kan, biar bisa nyicil apa gitu. Waktu itu pernah saya nanya kepada Bu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, berapa PNS bab ibu di situ gitu. Mungkin ribuan gitu. Apa namanya PNS ibu yang ribuan itu terus tentu mencicil rumah, mencicil mobil, mencicil tanah, mencicil apa gitu ya. Nah, kawan-kawan semuanya tadi buru-buru ini kalau tidak diberikan namanya kepastian mencicil, kepastian job, kepastian apa namanya makan, kepastian sosial gitu ya, pasti berontak lah. Berarti kalau berontak buruh ini bukan salah buruh, ya bukan salah buruh. Ya, jadi ini apa namanya? Ini kita tunggu ini. Sebenarnya kalau untuk di DPR ini belum diparipurnakan, belum dipanjakan, belum dipansuskan. Istilahnya itu belum. Ini kita belum tahu ini apakah ditaruh di balik atau di komisi, ya kan? Nah, permintaan kita ya kalau ini lapangan kerja ya ditaruh di komisi 9 gitu. Kalau itu udah menyatu. Kemarin waktu demo 12 Februari ya itu sudah bisa kita sudah kita bisa bulatkan itu semuanya yang ngomong sana gitu, bahwa satu kata kita semuanya waktu kemarin demo itu, bahwa tidak boleh mendiskriminasikan, ya, tidak boleh mengganggu apa namanya kepentingan buruh. Ya, bukan kita tidak mau perusahaan, bukan kita tidak mau investasi, tapi juga jangan, ya sekali lagi perhatian, ya kepentingan buruh ini. Ya, kalau ini sampai seumur hidup outsourcing, seumur hidup PKW, seumur hidup pekerja kontrak di umpamanya, ya hanya untuk, padahal sebenarnya kalau yang kemarin juga banyak yang tidak dilakukan, ya penegakan hukum di hubungan industrial ini sangat lemah, ya. Jadi pernah waktu itu yang direktur itu Pak, yang perusahaan itu yang kemarin dibangkrutkan itu tadi ada 3 lingkaran itu ya. Kemudian kan di dalam kita panggil ke komisi perusahaan itu, kenapa Anda memecat 9.000 itu gitu kan? Di balkon sudah ada teman-teman dari buruhnya gitu ya, dari buruhnya. Kemudian ada satu dari direksi perusahaannya, manajer teriak yang di belakang kan, teriak itu di belakang, kemudian salah enggak, manajer itu berdiri Pak, waktu rapat dengan komisi, berdiri dia, kemudian diam kata dia gitu, diam, oh kita makna Pak, kita tunjuk manajer itu, kalau tidak turun pandang usir itu manajer itu gitu. Panas kalau gitu Pak. Akhirnya memang ini pintar juga mereka membuat komisaris itu manajer gitu. Jenderal pakai ini. Banyak ini Pak. Biar orang takut. Tapi kan selama ini buruh tidak takut Pak. Kecil itu jenderal itu gitu. Kalau memang dia tidak pro kepada rakyatnya gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya sebagai wakil ketua Komisi 9 DPR RI, ya kita akan lihat nanti ke depan. Ini masih belum diparipurnakan. Tadi disebutkan tadi Bapak Ausat jelaskan di mana sekarang ini. Udah nyampe tanggal 15 Februari yang lalu. Ya, ke DPR, ke pimpinan DPR. Dan kita juga sudah ada untungannya. Oh, itu menyisakan dada lah. Ya, pasal demi pasal. Ya, untung kita bisa jaga kesehatan gitu. Kalau orang yang nggak bisa jaga kesehatan bisa stres lah. Ya, tahu bisa stroke langsung. Ya, oh dengan isi-isinya itu. Ya, benar-benar profilnya bermasalah. Tapi kata Bapak tadi itu. Ini kalau di MK kan ini sebenarnya rontok, ya, rontok langsung. Ya, tapi sudah kita lihat sebelumnya ya kan.
MK nggak tahu kemana, KPU nggak tahu kemana. Ya, jadi istilahnya ini kita, tapi kalau kita bernegara ya kita percayakan semua apa yang kita lakukan kepada lembaga-lembaga ya negara kita. Gitu. Saya kira mungkin Pak Budi sekali lagi mudah-mudahan seminar expert discussion group kita ini mudah-mudahan sekali lagi Pak Guru ini biasa motor-motor di lapangan Pak ya. Jadi mudah-mudahan juga kita terus membangun kalau banyak trigger penolak ya kan tegur ya untuk kepentingan kita semuanya ya. Tadi udah bagus tuh, temui semua fraksi, temui Pak Gani dan namanya, temui tokoh-tokoh nasional gitu, agar berkomentar tolak ini jangan sampai diundangkan gitu ya. Ya kalau memang nanti DPR ini ya tadi itulah ya, mudah-mudahan bisa kita jangan sampai ini undang-undang ini kalau belum direvisi formilnya ini ya jangan sampai dibahas dulu gitu ya. Ya material jangan dulu sebelum formil ini masih bermasalah gitu. Mungkin itu saja Pak Budi yang bisa saya sampaikan karena sudah banyak tadi untuk materi-materi kontennya juga sudah kita tahu semuanya. Itu saja dari saya.